Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman ya. Kembali lagi bersama saya dalam pembahasan sharing-sharing mengenai kecemasan asam lambung ya, kecemasan dan asam lambung atau biasa yang kita sebut GERD dan anxiety. Di sini saya akan sedikit membahas tentang bagaimana pengalaman saya dalam pola keseharian saya mengenai olahraga dulu ya, teman-teman ya. Kenapa saya bahas olahraga? Karena olahraga itu salah satu hal yang wajib dilakukan untuk teman-teman yang masih dalam tahap penyembuhan kecemasannya. Kita tahu sendiri ya teman-teman ya, mungkin teman-teman semua nanti yang akan juga menonton video ini yang masih pemula terkena kecemasan, biasanya itu masih lebih banyak kerebahan ya. Bisa betah di tempat pembaringan di kasur itu bisa betah sampai seharian karena kelebihan berbaring, kelebihan rebahan biasanya itu mengakibatkan tubuh kita menjadi kaku ya, mulai dari bahu, mulai dari tangan, kaki itu semuanya bisa sampai kaku ya. Jadi akhirnya menyebabkan tubuh kita tidak kenyamanan, tidak nyaman. Tentunya di sini bagaimana cara mengatasi ketidaknyamanan tubuh? Kita harus pelan-pelan melakukan gerakan-gerakan ringan ya. Paling tidak kalau kayak saya dulu awalnya itu seminggu sekali. Seminggu sekali itu termasuk perubahan sedikit ya. Seminggu waktu yang rebahan begitu lama, kemudian gerak tubuhnya kita kurang, itu malah mengakibatkan kita semakin drop lah, bisa dibilang semakin drop, tingkat elastis tubuh kita bisa semakin berkurang. Makanya saya sarankan untuk teman-teman masukkan salah satu daftar wajib olahraga seminggu itu paling tidak 3 kali. Paling tidak 3 kali dalam waktu durasinya ya sekitar 5-10 menit saja dulu untuk teman-teman yang masih agak sulit untuk melakukan aktivitas. Kalau kayak saya dulu pertama seminggu sekali, kemudian saya naikkan ke seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Akhirnya sekarang alhamdulillah sudah mulai rutin ya. Tahun ketiga 2 tahun ke belakang ini sudah mulai saya biasakan beraktivitas. Akhirnya banyak perubahan dalam postur tubuh, banyak perubahan dalam kondisi fisik, sudah mulai bisa banyak gerakan leluasa ya. Itu biasa saya beraktivitas biasanya saya lakukan di pagi hari sekitar jam-jam 8, kira-kira jam 8 sampai jam 9. Biasanya stretching aja dulu untuk teman-teman yang baru awal kena anxiety, yang masih agak lumayan berat untuk melakukan. Paling tidak di awal-awal itu kita lakukan untuk di stretching saja dulu ya, peregangan ya, peregangan tangan, bagian leher, bagian bahu, bagian kaki, peregangan aja dulu. Kalau sudah terbiasa seminggu 2 minggu sudah terbiasa untuk peregangan, bisa mulai jalan santai dulu. Kalau sudah mulai bisa jalan santai, nanti kita tingkatkan ke paling tidak ke jogging ringan ya, jogging jalan, durasi bisa sampai 5-10 menit ya. Nanti ketika kita melakukan itu menjadikan rutinitas seharian, insya Allah dalam sebulan itu bisa kelihatan perubahannya. Yang penting teman-teman semua bisa melakukan aktivitas gerak tubuh yang saya sampaikan tadi dengan disiplin ya, dengan disiplin. Kalaupun hanya bangun pagi ada perasaan yang tidak nyaman, coba untuk dilawan dulu, dikontrol dulu. Paling tidak 5 menit saja. Kalau kita agak berat sampai 10 menit, paling tidak kita gerakan 5 menit saja dulu teman. Kita coba gerakan 5 menit. Kemudian kalau sudah 5 menit ternyata kita rasa masih bisa mampu, teman-teman rasa fisik masih bisa mampu, bisa tambah lagi sampai 10 menit, kemudian baru bisa istirahat. Tapi kalau teman-teman merasa sudah agak berat, boleh istirahat. Yang penting kita harus disiplin dulu melakukannya setiap hari 5-10 menit. Tentunya semakin sering dalam seminggu semakin banyak dilakukan,
pastinya lebih baik lagi ya untuk kesehatan elastis tubuh kita ya, kesehatan semuanya pasti akan menurun. Kaku bahu, kaku leher itu paling sering biasanya kalau teman-teman anxiety. Kalau di saya, pengalaman di saya itu yang paling paling sangat mengganggu itu biasanya tengkuk itu kaku, leher, tengkuk kaku, kepala ngikut pusing biasanya. Itu semua yang awalnya dulunya saya jarang gerakin, jarang stretching, banyakkan baring. Kemudian saya coba untuk belajar perlahan-lahan stretching pagi. Alhamdulillah semuanya sudah mulai banyak perubahan. Artinya kaku-kaku leher sudah mulai sangat berkurang. Adapun sedikit-sedikit semuanya bisa mudah dikontrol, mudah dilupakan. Kalau hanya sedikit-sedikit kaku ya biasalah. Jangan terlanjur di ini ya, jangan terlanjur di rasa-rasain ya. Jangan terlanjur diikutin maunya. Kalau cuma yang rasanya kakunya cuma ringan, cuekin aja, aktivitas aja seperti biasa. Kecuali yang sudah berat, nah itu baru coba untuk berbaring saja dulu. Jadi caranya untuk mengurangi leher kaku semua seluruh tubuh itu bisa untuk stretching, karena hampir 80% kemungkinan penyebab seluruh badan menjadi kaku termasuk leher, kepala, kelingan karena kebiasaan kita yang terlanjur banyak berbaring. Orang sehat pun juga yang tidak terkena anxiety ketika terlalu sering berbaring, seharian berbaring, pasti pusing, pasti kelingan, pasti pusing, tidak nyaman juga seluruh tubuhnya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini saja dulu video yang saya sharing ke teman-teman. Jadikan olahraga, paling tidak olahraga ringan dulu, menjadi list kewajiban teman-teman setiap hari ya. Coba bangun disiplin untuk olahraga ringan. Insya Allah semakin sering menggerakkan tubuh di pagi hari, semakin banyak perubahan. Begitu pula semakin sedikit digerakkan atau malah sama sekali tidak digerakkan, tidak dilatih, sama menjadi mustahil ya untuk kesembuhan kita melawan kecemasan. Oke teman-teman, semoga bermanfaat semua video yang saya sampaikan ini. Nanti saya akan bagi lagi video selanjutnya tentang tema-tema kesembuhan anxiety yang lainnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.